dari 275 juta loh rakyat Indonesia. Masa cuma 0,01% sih? Bener-bener nggak masuk di akal. Kita pernah punya wapres level Bung Hatta, sekarang kita punya wapres Fufafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media TikTok ya menyoroti yaitu kualitas wakil presiden terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka yang banyak dibicarakan di sosial media terkait akun Fufafa yang merendahkan, melecehkan, bahkan menghina yaitu presiden terpilih Prabowo. Dan netizen pun ya menyoroti kualitas intelektual seorang wakil presiden terpilih sangat berbeda jauh dengan kualitas wakil presiden seperti Bung Hatta ya. Hal yang paling gue gak bisa terima di hidup ini adalah kita pernah punya wapres level intelektual seperti Bung Hatta, dan sekarang kita punya wapres terpilih tukang julid di kaskus seperti Gibran. Gak terima gue. Udah Maya, si Fufafa ini terang-terangan bilang bahwa dia gak suka baca buku. Ya ampun, dikala Bung Hatta bahkan punya 10.000 judul buku di dalam perpustakaannya. Jomplang. Minimal bohong dikit lah bos. Sebagai pemimpin republik ini minimal nginspirasi masyarakat kita untuk suka membaca. Lu tahu nggak? Indonesia itu peringkat 62 dari 70 soal minat literasi. Rendah banget itu, gila. Kata UNESCO juga, masyarakat kita di Indonesia itu cuma 0,001% yang punya kesukaan atau minat membaca. Dan ini adalah sangat bobrok. Dari 275 juta loh rakyat Indonesia, masa cuma 0,01% sih? Bener-bener gak masuk di akal. Kita pernah punya wapres level Bung Hatta, sekarang kita punya wapres Fufafa. Ini tuh kayak kita pernah punya Bung Hatta loh. Bung Hatta, it's too good to be true untuk bangsa ini. Saking Bung Hatta itu jatuh cinta terhadap buku, bahkan beliau membawa 8.000 koleksi bukunya alias sekitar 14-16 peti saat OTW dari Belanda ke Indonesia. Keren banget gak? Gue aja bawa bolu Lembang itu paketan gitu udah mager. Ini beliau bawa 14 lebih peti. Isinya buku, dan itu menunjukkan betapa dia cinta sama buku. Lebih hebat lagi, beliau menjadikan buku sebagai mas kawin saat mempersunting istrinya. Judulnya adalah Alam Pikiran Yunani. Gila, bikin buku untuk jadi mas kawin luar biasa. Lo semua Gen Z kalah romantis, yang cuman bikinin video TikTok ke pacar lo, she's been my queen, she's been my 16. Bung Hatta itu sudah mulai menulis sejak umur 16 tahun. Ada 800 karya tulisnya selama beliau hidup. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Perancis bahkan. Sama Gibran nih jangan dibandingin. Kalau Gibran banyaknya ngejulit di akun kaskus Fufafanya. Salah satunya ngatain anaknya Prabowo homo. Parah banget ya Gibran ya, kacau. Bung Hatta itu setelah beliau beres jadi wapres bisa menghabiskan waktu 6-8 jam untuk membaca buku. Jangan dibandingin sama Gibran. Mungkin kalau Gibran selama itu untuk buka situs-situs bokep kayaknya. Bung Hatta saking cinta dengan ilmu pengetahuan, dia pernah punya kutipan, aku rela dipenjara berulang kali asal bersama buku. Karena bersama buku, aku merasa menjadi manusia yang bebas. Inspiratif banget di tengah bangsa ini itu adalah bangsa yang kekurangan literasi, bangsa yang sangat reaktif, yang gak mau berdiskusi, gak mau berdialog secara substantif. Mungkin kalau si bocah nepotisme juga punya kutipan, bunyinya gini, aku rela menjadi wapres asal bersama akun Fufafaku. Karena dengan begitu, aku ikhlas menjadi wapres ya Prabowo yang dulu aku hina-hina itu. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah susah itu. Apa Tadi ya? katanya mau bahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik, itu jelas lah. Terus komik apa? Kopingho? Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Nggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya mas? Berat itu, berat. Masa berat Nggak, sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil. Jadi kalau saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah
kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Kita akan melihat ya, ini kan kemarin setelah Kaisang ke KPK mengklarifikasi pesawat jetnya, apakah akan ada klarifikasi dari Fufu Fafa atau dari Gibran sendiri bahwa itu akun miliknya ya. Tetapi sampai saat ini yaitu dari Kominfo belum berani memberi pernyataan atau klarifikasi karena sudah keburu terbongkar dan dibongkar oleh hacker Anonymous. Semua sudah terbongkar di sosial media. Nah, bahkan yaitu Kominfo Budi Ari ya sampai tidak berani lagi menjawab pertanyaan wartawan tentang Fufu Fafa. Apakah Budi Ari ini takut keceplosan ya? Ini lagi ngomongin dulu. Dikit aja Pak, dikit aja. Pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di sini. Kolaborasi lagi Pak. Dia maksain. Mungkin penjelasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda orang media lain Pak. Di sini sekali lagi bertemu media lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa lantar saya keceplosan. Nanti aja bisik-bisik aja. Ya, udah itu yang lain, pertanyaan lain. Nanti pertanyaan terakhir. Jadi Kominfo tidak berani ya menjawab pertanyaan wartawan tentang status akun Fufu Fafa seperti apa. Jadi khawatir takut keceplosan dan tidak bisa juga mengelak bahwa faktanya yang kita lihat di sosial media bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Jadi tidak punya jurus untuk menangkis pertanyaan-pertanyaan wartawan. Daripada keceplosan ya ganti topik pertanyaan lain. Nah, ini cukup memalukan ya kalau memang akun Fufu Fafa itu milik Gibran. Bagaimana muka bangsa Indonesia ya di dunia internasional kualitas wakil presiden Prabowo seperti itu, dan bahkan katanya Prabowo tidak mempermasalahkan yaitu polemik Fufu Fafa. Padahal ini justru ya ditunggu oleh masyarakat maupun netizen dan juga pendukung Prabowo sampai mana menanggapi dan memproses masalah ini, karena ini dianggap serius ya. Dulu Prabowo di saat Anies Baswedan berdebat yaitu memberi nilai 11 dari 100, marahnya sangat lama sekali ya. Jadi disinggung di saat kampanye, bahkan kemarin di acara PAN juga disinggung masalah 11 dari 100. Jadi sepertinya Prabowo tidak bisa move on dari kata-kata Anies 11 dari 100 itu. Apalagi kata-kata dari akun Fufu Fafa yang melecehkan keluarganya, bahkan menghina Prabowo. Lebih parah daripada yaitu Anies memberi nilai 11 daripada 100. Jadi apakah Prabowo hanya tinggal diam? Dan ini kalau saya rasa tidak mungkin ya. Prabowo mungkin masih menyimpan masalah ini. Dan ada yang lebih lucu lagi, yaitu di acara podcastnya Kaisang ya. Jadi Kaisang bercandanya di pinggir jurang ya, dengan mengatakan bahwa Gibran akan mengkudeta Prabowo. Apakah ini hanya candaan atau memang akan menjadi kenyataan di masa depan? Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Sempat masak sama Bapak ya waktu itu? Iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo! Garis cerah itu. Garis cerah baca. Pak Tuman, ya. Masih kerja aja. Ada ya, Pak? Kontrak saya masih lama nanti. Sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. Datang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Nah, gini, kalau kita yang ngomong, jangan bercanda, lu keceplosan. Nah, apakah ini ya Kaisang keceplosan ya seperti yang disampaikan oleh temennya itu? Sebaiknya Prabowo segera mengambil tindakan setelah dilantik ya. Wakil Presiden Gibran segera dimakzulkan saja atau dilengserkan ya. Jangan sampai nanti ocehan Ibu Koni yang mengatakan bahwa Prabowo hanya memimpin yaitu Republik ini 2 tahun akhirnya terbukti ya. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali,
ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Candaan ngeri-ngeri sedap Gibran Raka Buming Raka, candaan Kaisang Pangarep soal mendorong Gibran untuk mengkudeta Prabowo Subianto di 2029. Ada skenario-skenario yang pernah disebutkan orang kan. Salah satu skenario itu disebutkan oleh Koni Rahakundini bahwa Prabowo akan berkuasa selama 2 tahun saja, setelah itu akan digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Artinya apa? Ya kalau digantikan Gibran Raka Buming Raka hanya ada 2 kemungkinan. Yaitu 3 kemungkinan. Di-impeach, rasanya tidak mungkin Prabowo Subianto di-impeach. Karena kalau di-impeach ya Gibran duluan. Mengundurkan diri, alasannya apa mengundurkan diri? Atau berhalangan tetap. Nah berhalangan tetap itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Berhalangan tetap itu ya game. Ya. Nah karena itu bisa juga cacat tetap ya. Karena itu justru kita bertanya. Rahakundini, Koni gitu ya, bisa dicarikan tuh ya, 2 tahun itu berita lama itu dari Koni Rahakundini itu mengingatkan kita pada candaan seperti ini. Walaupun kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Kodari sebagai koalisi permanen 20 tahun, itu jelas bahwa giliran Gibran diharapkan pada 2034. Jadi dari 2029 Prabowo menjabat sekali lagi dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. 2034 Gibran menang. Kemudian 2039 menang lagi dua kali. Oh indahnya. Luar biasa ya. Memang isu kesehatan Prabowo adalah satu hal ya. Tapi hubungan antara Mulyono, Raja Jawa dengan Prabowo Subianto adalah hal yang lain. Karena tidak hanya menitipkan Gibran untuk diasuh, yang terjadi adalah Mulyono ingin tetap eksis melalui Gibran. Jadi something happen to Prabowo, maka Mulyono akan comeback ya. Jadi he will be back. Itu persoalannya. Karena itu kita tidak tahu ya apakah ini menjadi hal yang serius atau tidak. Misalnya apakah betul Gibran Raka Buming Raka ya tidak akan maju dalam Pilpres 2029 kalau kita kaitkan dengan usia dan kesehatan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan maju? Saya yakin dia akan maju lagi di 2029 sepanjang dia masih fit. Karena dorongannya biasanya bukan hanya pada dirinya sendiri tapi dorongannya ada di orang lain ya. Dorongannya ada di lingkungan sekitarnya. Tapi bisa jadi dirinya sendiri juga kemudian punya kepentingan untuk terus berkuasa. Begitulah bunyinya Sobat Era sekalian ya. Sampai netizen ya di Instagram memposting video yaitu Gibran dari 7 tahun yang lalu. Jadi netizen ini mengatakan sudah berani senggol-senggol Inces Syahrini. Jadi ingat pepatah sepandai-pandainya Fufu Fafa dia tetap tidak bisa pandai. Artinya nah kalau kita kaitkan dengan postingan yaitu Fufu Fafa di akun Kaskus ya, sampai pernah mengatakan pengen susunya Syahrini, sehingga netizen pun ya mengkaitkan videonya Fufu Fafa di masa lalu. Coba kita lihat videonya. Kan udah itu di warnanya ngejreng, terus harganya pas dapat diskon ya udah. Sepatu apa? Nike kemarin. Nike Flyknit. Iya, pas diskonan dapat yang itu ya ambil yang itu. Diskonan GI ya. 10%. Enggak, itu kemarin 60 itu. 40, 50 malah. Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Kayaknya bapak sama lah. Pre-love. Pre-love Syahrini. Pre-love Syahrini. Pre-love Syahrini. Jadi sampai netizen ya menulis komentar ternyata fantasi Fufu Fafa adalah Jadi memang di saat dulu ya dia sudah ngefan banget sama Syahrini. Jadi jangan heran jika di dalam postingan itu menyebut ya pingin susu Syahrini.
Dan ada netizen lain yang berkomentar, oh ternyata memang sudah memimpikan Syahrini sejak dulu ya. Gimana perasaan Syahrini kira-kira diimpikan oleh si Samsul ya? Tersanjungkah atau malah? Jadi memang kalau kita lihat Fufu Fafa ini sudah terobsesi kepada Syahrini ya 7 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada postingan-postingan kepada Syahrini mau susu Syahrini ya jangan heran ya. Karena obsesinya sudah lama ya kepada Syahrini. Itulah ya hebat netizen, nemu aja ya jejak digital Fufu Fafa di masa lalu. Jadi seperti kata Anies Baswedan, hati-hati di saat Anda memposting di hari ini, jangan sampai dilihat sama anak cucu nanti. Itu benar-benar memalukan ya. Apalagi kata-kata melecehkan orang, menghina, dan yang lebih parah lagi terakhir juga ya di sosial media X sampai yaitu Fufu Fafa itu merendahkan Nabi Muhammad. Wakil harus sama kualitasnya, bukan asal agar pelengkap aja, tidak. Presiden wakil presiden harus sama kualitasnya, sama kemampuannya, karena bahaya. Tiba-tiba apa mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun, maka yang presiden. Jadi Anda bisa bayangkan kalau nanti beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran terpaksa presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian mesti berdiri semua. Bagaimana itu? Jenderal-jenderal mesti berdiri. Ya baru protokol, belum lagi yang lain. Jadi jangan salah berpikir bahwa presiden ini wakil saja pelengkap. Dia harus siap jadi presiden. Buktinya Ibu Mega. Gus Dur turun, dia presiden. Gus Dur hanya 1,5 tahun, dia 3,5 tahun. Ya. Saya juga Menko tiba-tiba telepon jadi Menko-nya Bu Mega. Jadi ini pengalaman tentang pemilu itu, bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengetahui 2 hal. Dipercaya apanya? Leadershipnya, kemampuannya, pengalamannya, integritasnya, dan juga elektabilitas masyarakat. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Nah lo kan, sabar, ini baru permulaan, buku dulu, ntar baru filmnya. Tapi kalau film agak susah ya. Tahun depan mungkin mulai muncul tuh penghargaan-penghargaan yang out of the box. Gelar-gelar adat, penghargaan anti korupsi. Biasanya dari lembaga atau ormas, terutama ormas yang, ngerti kan ormas yang gue maksud? Tapi biasanya juga muncul ormas yang sama sekali baru gitu. Yang bahkan masyarakat tuh nggak pernah denger sebelumnya. Semacam relawan, berkedok organisasi yang mewakili masyarakat banyak. Habis itu di pertengahan periode barulah muncul tuh survei indikator 100% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Gibran. Terus mendadak dapat gelar doktor honoris causa, ditambah gelar Gus Gibran. Cocok. Nah di tahun terakhir barulah muncul survei elektabilitas. Hasil survei indikator Gus Gibran unggul 110%. Cakep. Belum lagi support system dari kelurahan pusat. Jos lah pokoknya. Sumpah lah bos. Allah, maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak?
Ya bukan, kalau Prabowo diracunin fufu fafa. Presidennya fufu fafa. Rakyatnya nyonyo.